biasanya nih bisa buat alat peraga juga nih. Nah, kalau ini bikin ini pasti kakak-kakak nih gampang banget, ya kan? Ini tapi juga ada triknya, gitu kan? Waktu tebus dosa kita, ya kan? Supaya kita masuk surga, dan salah satu jalan ke surga itu siapa? Oke, Shalom, selamat datang teman-teman di Children Care Ministry Channel. Hari ini spesial karena saya kedatangan tamu seorang guru sekolah minggu. Hari ini kita mau bahas bagaimana membuat balon atau yang dikenal dengan balon twist, dan juga bagaimana mendekor ruangan dengan balon. Dan hari ini tamu kita adalah Kak Vendra. Halo Kak Vendra, apa kabar? Luar biasa. Wow, ceria banget ya. Kalau guru sekolah minggu harus ceria ya. Oh iya. Walaupun lagi sedih, harus ceria. Harus ceria ya. Itulah syarat utama guru sekolah minggu, harus ceria. Biar anak-anaknya ceria ya Kak ya. Iya ya, betul. Saya mengenal Kak Vendra dari Happy Holy Kids. Dulu Kak Vendra pernah di Happy Holy Kids ya? Ya, pernah. Saya di 4 tahun. Ya, saya di PT-nya, Kak Vendra di sekolahnya ya. Sekolahnya. Dan beberapa pernah ketemu, dan juga saya pernah ikut trainingnya. Saya juga pernah undang suaminya dulu waktu di Happy Holy Kids PT ya. Ini dua-duanya kreatif ya. Nah Kak Vendra, kita mau ngomongin tentang balon ya, karena kita tahu Kak Vendra itu jago banget, otak-atik balon, dekor, pokoknya kalau sudah di tangannya Kak Vendra keren banget. Kenapa sih Kak Vendra tertarik sama balon? Tertarik sama balon ya waktu itu tahun 2012 ya. Saya itu ada hamba Tuhan suruh saya pergi ke Singapura gitu. Ayo belajar balon. Guru sekolah minggu nih bilang, ayo belajar balon. Saya pikir ya balon mah paling gitu-gitu aja bentuknya. Tapi pas ke sana gitu, wih bentuknya luar biasa. Dan di situ mulai Tuhan tuh taruh di hati, kerjakan aja ini gitu. Karena memang pada saat tahun 2012 itu saya lagi doa, Tuhan saya kerjain apa ya yang orang nggak mau ya, kira-kira apa ya. Ya itu balon, karena balon itu kan ngerjainnya ada ribet ya. Ribet, terus kayak gitu memang benar-benar harus persiapan gitu. Jadi ya di situ saya tekunin, saya pelajarin, ya justru di situ Tuhan bawa. Di Singapura ya. Terus Kak Vendra kan pernah jadi guru ya, lalu aktif sampai sekarang melayani anak-anak ya. Balon itu ya kalau saya bilang nih, mau anak-anak mau orang tua suka balon. Ya. Benar gak sih? Anak kecil balon bulat aja udah happy gitu kan. Betul. Dikasih balon bulat, nah, happy dia. Balon panjang happy. Apalagi kalau balonnya dibentuk-bentuk gitu kan, menarik gitu kan. Apalagi balon banyak warnanya ya. Benar, anak kan kalau udah namanya warna, wih senang gitu. Nah, jadi balon tuh bisa buat alat peraga juga kan di sekolah minggu kan? Wah bisa banget. Yang penting kita mau explore aja. Maksudnya, aduh, aku mau ngajar nih. Wah, bikin apa ya? Tinggal cari-cari ide. Sekarang kan banyak juga ya. Kita bisa, kalau zaman sekarang kan, tinggal cari YouTube, terus buka Google gitu kan, buat ide-ide gitu. Ntar tinggal kembangin gitu. Iya, jadi banyak lah, apa aja bisa dibikin lah dari balon. Yang penting mau. Betul. Yang penting kemauannya dulu ya. Jadi banyak orang pengen, aduh saya pengen nih bikin balon kayak Kak Vendra, saya pengen nih lihat di YouTube gitu. Tapi karena nggak mau belajar, ya cuman pengen-pengen aja ya. Iya. Itu memulainya susah nggak sih Kak? Kalau dibilang susah itu gini loh. Kalau buat saya ya, susah itu kalau belum coba. Ya kan? Pas kita coba, baru deh bilang susah. Tapi kenyataannya semua orang bisa bikin. Yang penting dia mau berusaha. Gitu. Ya rata-rata sih pada bisa juga ya. Saya juga termasuk orang takut balon loh awalnya. Nah itu dia tuh. Kadang-kadang kan ada orang tuh takut melihat balon aja. Ya. Aduh, takut banget gitu. Saya kan pernah ke guru PAUD gitu ya. Megang takut gitu. Nah, atau ada ininya Kak.
ada triknya biar jadi nggak takut gitu? Ya apa? Kita harus kalahin dulu ketakutan kita loh. Itu kan Iya. masalahnya dari kitanya, ya nggak sih? Dulu sih aku juga balon tuh langsung, aduh, pokoknya kalau balon meledak, gitu langsung kayak orang kaget gitu, ikan gitu. Tapi cuma yang dibikin saya, aduh, saya mau bikin sesuatu nih, gitu kan ya, pengen bikin anak-anak nih happy nih ngelihat balon yang kita bikin gitu kan, karena kita kan mau pakai buat alat peraga gitu. Jadi harus benar-benar ngalahin rasa takutnya itu. Kalau saya waktu itu ya, gitu sih. Ya itu balonnya tuh balon latek ya, balon latek itu disebutnya. Kalau misalnya kan ada juga kan sekarang tuh kan banyak tuh balon yang suka ini balon foil gitu. Nah kalau bentuk yang tadi itu yang balon twist itu rata-rata ya itu disebutnya balon latek gitu. Jadi balon yang dari karet. Gitu. Soalnya ada juga kan balon-balon yang cuman dipegang sedikit pecah gitu kan. Kalau punya Kak Vendra nih, yang saya suka pesan itu, kan saya suka pesan Kak Vendra tuh, itu sih bagus sih. Maksudnya saya putar-putar buat dongeng di TK ya. Anak-anak TK dapat gitu, nanti kita ajarin satu bentuk gitu ya. Cuma kadang-kala ada balon yang bahaya katanya, yang beracun katanya. Iya itu kayak karena kan balon itu kan ada bahan kimianya gitu. Dan memang kan kita juga di Indonesia juga ada satu brand juga itu dia bikin memang aman untuk anak-anak juga gitu. Oke. Nah, sekarang mau tanya tentang balon dekor dan twist. Nah, apa bedanya, Kak? Balon twist itu kan balon yang memang dibentuk yang bukan dari balon aslinya ya. Jadi memang selain buat apa istilahnya cuma satu bentuk, tapi itu bisa dimasukin ke balon dekor tuh. Kalau balon dekor kan rata-rata kan pakai balon bulat ya, dibentuk. Nah, justru yang bikin mempermanis adalah balon-balon yang twistnya itu, balon art kita sebutnya gitu. Jadi memang dibentuk dengan keahlian tangan gitu. Kalau kita sebutnya balloon artist nih. Oh iya. Saya ini ada klubnya, kita ada klubnya juga. Jadi maksudnya ya untuk ini juga perkembangan balon kan kita harus ikut apa istilahnya ya komunitasnya. Jadi tahu perkembangan balon. Sekarang kan juga tuh banyak tuh balon PVC, ya kan? Ada lagi teknik-teknik makin banyak teknik-teknik balon tuh semakin berkembang gitu. Iya, saya kalau lihat di YouTube tuh bukan cuman anak-anak sih ya, kebanyakan justru orang-orang dewasa ya. Jadi balon artis ya. Saya maksudnya selain untuk cerita, saya juga ngajar gitu. Jadi memperlengkapi juga ya kakak-kakak atau guru-guru atau orang-orang yang memang mau belajar gitu. Karena kenapa? Dari balon ini jadi luas banget gitu kan. Satu, saya bisa ngedongeng gitu kan ya pakai balon ala peraga. Dua, saya bisa dekorasi gitu kan. Terus yang ketiga, zaman sekarang orang kasih hadiah balon, itu juga bisa menghasilkan. Gitu. Jadi selain buat pelayanan di belakang itu kita bisa istilahnya apa ya punya penghasilan dari keahlian kita itu. Iya gitu. betul. Jadi sekalian ngajar buat alat peraga juga bisa buat ekonomi juga ya kalau kita ahli ya bisa diundang kemana-mana gitu karena yang tadi Kak Vendra bilang bisa buat hadiah. Saya ingat dulu sama Kak Eliezer ya. Kak Eliezer datang ke anak-anak yang ulang tahun. Itu keren banget. Dia bikin di rumah saya karena sorenya mau ke tempat ke anak yang ulang tahun dia bikin tuh. Wih, cakep banget gitu. Terus saya tanya, "Kok bisa sih bikin gini?" Iya dong, gurunya Kak Vendra. Jadi teman-teman, ini Kak Vendra ada di sini. Ya, kalau kakak-kakak mau belajar juga nanti saya kasih linknya bisa kontak ya. Kalau misalnya mau ini ya, silakan aja nih. Ini saya ya, Fan Friends. Jadi Fan Friends ini berdirinya juga waktu itu pokoknya Tuhan tuh kayak taruh di hati saya gini, kasih makan orang. Gimana Tuhan? Buka usaha. Makanya di situ saya selain ngajar training, beberapa anak-anak murid-murid saya yang udah bisa juga seringkali saya ajakin, ayo sama Miss kita
ini. Jadi memang benar-benar dari ini juga siapapun yang bisa ini ya kita sama-sama gitu. Jadi kita rangkul dan mereka bisa punya penghasilan juga dari sini dan mereka juga bisa pelayanan dari ini. Kita sama-sama gitu. Yes. Termasuk kayak Eliezer. Iya ya, kayak Eliezer ya. Dan teman-teman juga nanti bisa kontak ya. Nah, Kak, trik yang paling penting deh kalau pengen menguasai, mau pengen bikin balon twist. Kalian harus mau dulu. Satu mau ya. Harus mau dulu. Yang satu mau. Yang kedua praktek gitu. Karena semakin sering kita praktek, semakin tahu kayak kelemahannya balon ini apa. Oh, kelemahan balon ini apa. Oh, trik kalau gini harus bagaimana gitu. Dan itu memang butuh waktu. Nggak langsung jeder jadi gitu juga. Gitu. Yang pertama kemauan dong ya. Mau dulu ya. Kalau sudah mau berarti praktek ya. Kalau mau nggak dipraktekin ya cuman berhenti di tempat ya kan. Kedua ya praktekin terus praktekin ngajar ya kan, begitu. Nah, Kak Vendra dikit dong kasih ini, Kak Vendra bikin sesuatu gitu biar teman-teman tertarik nih. Ya oke nih ya. Ini biasanya ini yang simpel ya. Oke. Biasanya nih bisa buat alat peraga juga nih. Nah, kalau ini bikin ini pasti kakak-kakak nih gampang banget. Ya kan? Ini tapi juga ada triknya gitu kan. Waktu bikin ini tuh bisnis benar-benar gitu kan. Ini sebenarnya yang paling gampang, teknik yang paling gampang. Kita bikin hati. Kita bikin cerita. Hati ini ya kan? Cerita, ingat nggak Kak? Cerita yang Tuhan Yesus mati disalib. Untuk apa? Tebus dosa kita, ya kan? Supaya kita masuk surga, dan salah satu jalan ke surga itu siapa? Yesus kan? Nah, jadi ini kita ngegambarin ini hatinya Tuhan, hati Bapa gitu kan ya. Nah, nih manusia gitu. Wah, karena manusia berdosa nggak bisa deket-deket sama Tuhan. Nah, akhirnya apa? Nah, tengahnya nih. Kan ada firmannya? Ini pas banget ini, tema-tema Natal juga masuk nih. Natal nih kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kan? Nah, ini ya kan, satuin, terus sebelahnya lagi, misalnya kan. Grogi juga loh saya. Jadi ternyata kalau begini kita guru sekolah minggu tuh grogi juga kan? Iya. Sekalipun kita ahli kadang-kadang grogi. Itu tandanya kalau buat saya kita masih merluin Tuhan. Amin. Ya enggak? Yes. Nah, jadi begini. Nah, hanya satu jalan, yaitu Tuhan Yesus saja. Nah, ini bisa buat jadi balon tuh banyak banget ya buat bikin tema-tema ya, buat mengajar anak-anak ya. Selain warnanya banyak, ya kan? Bisa juga untuk melatih anak-anak biar berani ya, banyak banget. Ada pengalaman nggak Kak waktu Kakak ngajar sekolah minggu gitu anak-anak dengan balon gitu? Yang pasti sih anak-anak pas lihat kita bawa balon, wow, langsung istilahnya excited ya. Karena masih jarang juga ya kayaknya guru-guru sekolah minggu yang mau cerita pakai balon ya. Iya. Yeah. Masih jarang ya. Nah, iya. Nah, kakak-kakak, teman-teman semuanya, ini masih jarang ya, tapi balon itu memang sangat efektif ya. Istilahnya hadiah yang simpel kita bawa bisa berjubel Pak, ya kan? Yeah. Bisa bikin kayak bentuk hati itu ya. Itu anak-anak walaupun dikasih bentuk gitu doang, happy-nya minta ampun. Betul. Tapi memang balon itu sangat efektif sih. Bukan cuma sekolah minggu sih sebenarnya. Bisa buat ngajar juga kalau di PAUD ya. Mudah itu misalnya huruf A cepat, huruf B ya kan. Benar. Itu memang efektif khususnya buat anak-anak. Tapi oma-oma juga pernah loh. Saya ke panti jompo gitu. Terus saya bawa balon. Oma-oma juga senang juga ternyata. Balon. Seru. Oke, Kak Vendra, closing statement buat teman-teman guru-guru sekolah minggu yang ada di Indonesia. Kenapa kita melayani Tuhan? Yang pasti karena Tuhan terlebih dulu sudah menyelamatkan kita, maka tugas kita adalah beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Ya, betul ya.
Kemudian talenta yang ada pada kita itu kalau bisa ya kita tambah gitu. Jadi sebagai guru sekolah minggu harus mau belajar, jangan malas, dan kita harus makin kreatif. Kalau kita kreatif dan kita mau, pasti Tuhan berikan. Karena dulu saya ingat setiap kali waktu pertama kali pelayanan mau nari, ayo Vendra nari, nggak bisa. Tapi saya ingat ada satu pesan kakak sekolah minggu saya, mungkin kenal kali Kak Marni. Oh iya. Ya, dia selalu bilang gini, nggak ada kata nggak bisa gitu, tapi kamu mau nggak? Yes. Disitulah buat saya begini, yang penting kita mau dulu. Pada saat kita mau, Tuhan yang akan menambahkan, Tuhan yang akan berikan kemampuan. Karena kita orang yang memang nggak bisa apa-apa, tapi karena kita punya Tuhan, kita bisa melakukannya. Gitu. Wow. Jadi kakak Ya. semuanya, Jadi teman-teman semuanya, hari ini ada beberapa poin yang Kak Vendra sampaikan. Kalau mau jadi guru sekolah minggu, yang pertama harus ada kemauan, mau dulu gitu ya, jangan jangan malas, lakukan sesuatu, nanti Tuhan yang tambahkan ya. Terus apalagi jangan cuman kritik-kritik, kalau itu aku bisa, kalau itu, tapi nggak mau lakukan. Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Biar aja orang nggak lihat, yang penting Tuhan lihat. Yes. Betul ya? Betul. Iya. Tapi lakukan, jangan karena dilihat orang, tapi yang terpenting dilihat Tuhan. Kak Vendra, thank you banget. Nanti saya tulis linknya di kolom komentar, jadi teman-teman yang mau langsung kontak sama Kak Vendra juga silahkan. Thank you Kak Vendra, memberkati sekali, jadi inspirasi, dan maju terus Kak Vendra. Kapan-kapan kita bisa pelayan bareng ya. God bless you Kak Vendra, luar biasa.